kasih atas kesempatannya. Saya Andika Maesa, NIM 443 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang 2 langkah dasar plus agar etika berlaku di perusahaan. Yang langkah pertama, melegitimasikan atau membenarkan pembicaraan mengenai etika. Yang satu ada memasukkan etika ke dalam kebijakan perusahaan. Yang kedua, membicarakan secara terbuka masalah berkaitan dengan etika. Yang ketiga, memberi contoh-contoh secara personal perilaku yang ditampilkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi, NIM 2017-210361. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait membangun ethical safeguard dalam perusahaan. Di dalam membangun ethical safeguard di dalam perusahaan ini dibutuhkan komitmen dan keterlibatan manajemen puncak, karena manajemen puncak itu yang menjalankan fungsi manajemen tertinggi, jadi yang mengambil keputusan tertinggi di dalam perusahaan. Nah, yang dapat membuat kebijakan untuk seluruh perusahaan adalah top manajemen. Top manajemen ini bisa membuat standar, aturan, kode etik yang akan dipatuhi oleh seluruh pekerja di perusahaan. Kalau kita mengacu pada Richard Getty tahun 2003, pernyataan kuat dari atasan itu dapat mengurangi resiko pelanggaran hukum dan etika oleh karyawan. Tetapi penegakan standar mempunyai dampak yang lebih besar. Nah, bagaimana menegakkan standar ini? Dapat dimulai dari manajemen puncak. Selain membangun etika dengan cara membuat kebijakan, aturan, dan standar, manajemen puncak ini juga cenderung menjadi contoh bagi bawahannya. Menurut sebuah laporan BNA Bulletin to Management tahun 2002, itu mengatakan bahwa tingkat perbuatan salah di tempat kerja dapat turun drastis ketika karyawan itu ketika karyawan mengatakan atasan mereka berperilaku etis. Jadi tidak hanya membuat kebijakan yang etis, tetapi manajemen puncak itu juga harus menerapkan etika yang sudah mereka buat. Kalau pimpinan mengumumkan kode etik, tapi tidak mempertimbangkan kode etik yang sudah dibuat dalam berperilaku, tentu karyawan akan menyepelekan kode etik yang ada. Mereka akan merasa bahwa kode etik ini hanya sekedar formalitas belaka, karena melihat atasan mereka tidak menerapkan kode etik yang ada. Jadi seluruh karyawan itu akan berperilaku sama atau cenderung meniru perilaku pihak manajemen puncak di perusahaan mereka. Jika pihak manajemen puncak itu tidak dapat menerapkan etika yang baik, maka kemungkinan besar karyawan juga akan tidak dapat menerapkan etika yang baik di tempat kerja mereka. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Afni dengan NIM 2017-210520. Jadi di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya tadi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kode etik. Nah, seringkali kita mendengar tentang istilah kode etik. Akan tetapi terkadang masih belum kita ketahui arti kode etik yang sesungguhnya itu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya dan memaparkannya. Kode etik itu merupakan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Secara singkat, pengertian kode etik adalah suatu pola aturan atau tata cara, tanda,
atau pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Kode etik itu bisa juga disebut berhubungan dengan perilaku seseorang. Nah, tujuan dari kode etik itu sendiri yakni untuk menyediakan pedoman bagi manajer dan pekerja saat menghadapi dilema etis. Kode etik yang paling efektif terjadi ketika karyawan suatu perusahaan bersifat kooperatif dan ikut berpartisipasi dalam penerapan etika ketika mereka bekerja. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa adapun yang menjadi penyebab mengapa terjadi pelanggaran kode etik. Nah, di sini saya akan menjelaskannya, yaitu ada yang pertama, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Kemudian yang terakhir, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri belum terbentuk kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nancy Fikresia Syanturi dengan NIM 2017-10712. Di sini saya melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai etik komit. Etik komit adalah badan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa eksperimen medis dan penelitian subjek manusia itu dilakukan dengan cara yang etis, sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Nah, dalam etik komit ini memiliki contoh-contoh yang saya ambil adalah yaitu dari rumah sakit. Yang dimaksud rumah sakit ini, kode etiknya adalah adanya pemberian sanksi atau hukuman apabila terdapat melanggar kode etik dari rumah sakit itu sendiri. Kode etik yang dimana maksudnya memiliki aturan atau pedoman untuk bertindak. Nah, kemudian di kode etik komite ini memiliki tugas, yaitu memiliki 5 tugas. Yang pertama yaitu menyediakan pedoman atau menuntut dalam hal etika. Yang kedua adalah menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan etika dari para karyawan. Lalu yang ketiga adanya membantu perusahaan untuk menetapkan kebijakan dalam lingkungan yang baru atau tidak pasti. Tugas yang keempat adalah memberikan nasihat pada jajaran direktur berkaitan dengan isu etika. Yang kelima adalah menjajaki kemungkinan diadakannya program pelatihan etika. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Siti Zainab Dilatha dengan nomor NIM 2018-210023. Jadi di sini saya akan menjelaskan penasehat hukum, advokat, dan direktur. Yang pertama, pengertian advokat sendiri itu seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat dan pembelaan atau mewakili bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu hukum. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertiannya direktur itu adalah seorang yang ditunjuk suatu lembaga perusahaan, pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan politeknik. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tugas diantaranya. Yang pertama adalah bertugas mendengarkan pembicaraan pribadi dan rahasia yang berkaitan dengan keluhan-keluhan etis yang disampaikan oleh karyawan. Yang kedua, membentuk satu lingkungan yang menimbulkan rasa aman bagi karyawan saat menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan etika.
Yang ketiga adalah membentuk suatu sistem penunjang dalam perusahaan. Sedangkan yang keempat adalah bertindak sebagai pihak yang netral. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Matanya, perkenalkan, nama saya Mafrida Putra Ananda, NIM 2018 210 246. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang ethics hotline dan ethics training program. Ethics hotline di sini terdapat 3 etika yang harus dilakukan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah menerima telepon yang bersifat rahasia. Ketika kita menjabat seorang hotline, kita bakalan sering mendapat telepon yang bersifat rahasia, entah rahasia perusahaan atau rahasia bisnis dari perusahaan tersebut. Terus yang kedua, melakukan penyelidikan dengan tenang dan cepat. Kita sebagai hotlines harus mampu memecahkan suatu masalah dalam perusahaan tersebut. Dalam memecahkan suatu masalah tersebut, kita harus melakukan penyelidikan terhadap masalah tersebut dengan tenang dan cepat agar masalah tersebut dapat dipecahkan atau dapat diambil jalan keluarnya. Terus yang ketiga, melakukan upaya untuk melindungi identitas penelpon. Kita sebagai seorang hotline harus mampu menjaga identitas dari penelpon tersebut, karena pada saat ini banyak dijumpai orang yang menjual database dari nasabah-nasabah kepada perusahaan lain. Kasus ini tentunya banyak kita jumpai di kasus asuransi. Terus yang kedua, tentang etika training program. Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan untuk menjalankan suatu etika training program tersebut. Yang pertama adalah mengembangkan kepedulian karyawan terhadap etika bisnis. Jika kita seorang training program atau program kepelatihan, di sini kita harus melakukan upaya agar karyawan kita melakukan dari prinsip-prinsip etika bisnis tersebut agar bisnis kita dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, menggambarkan perhatian pada isu-isu etika yang dapat disampaikan oleh karyawan. Jadi di sini kita sebagai seorang training program, kita juga harus memperhatikan isu-isu yang sedang beredar pada sebuah perusahaan tersebut dengan cepat. Kita sebagai hotlines harus mampu memecahkan suatu masalah dalam perusahaan tersebut. Dalam memecahkan suatu masalah tersebut, kita harus melakukan penyelidikan terhadap masalah tersebut dengan tenang dan cepat agar masalah tersebut dapat dipecahkan atau dapat diambil jalan keluarnya. Terus yang ketiga, melakukan upaya untuk melindungi identitas penelpon. Kita sebagai seorang hotline harus mampu menjaga identitas dari penelpon tersebut, karena pada saat ini banyak dijumpai orang yang menjual database dari nasabah-nasabah kepada perusahaan lain. Kasus ini tentunya banyak kita jumpai di kasus asuransi. Terus yang kedua, tentang etika training program. Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan untuk menjalankan suatu etika training program tersebut. Yang pertama adalah mengembangkan kepedulian karyawan terhadap etika bisnis. Jika kita seorang training program atau program kepelatihan, di sini kita harus melakukan upaya agar karyawan kita melakukan dari prinsip-prinsip etika bisnis tersebut agar bisnis kita dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, menggambarkan perhatian pada isu-isu etika yang dapat disampaikan oleh karyawan.
Jadi di sini kita sebagai seorang training program, kita juga harus memperhatikan isu-isu yang sedang beredar pada sebuah perusahaan tersebut. Karena dengan adanya isu-isu tersebut bisa menjadi karyawan itu semakin tidak bersemangat dalam bekerja. Dengan adanya isu-isu, terutama yang isu negatif, itu dapat membuat tujuan perusahaan itu tidak tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vivi Artayulinda dengan NIM 2018-210503. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit etika. Perusahaan berusaha untuk menilai efektivitas perlindungan etis mereka dengan cara mendokumentasikan bukti peningkatan perilaku karyawan yang beretika. Satu teknik yang digunakan adalah audit etika. Auditor atau karyawan internal harus mencatat setiap penyimpangan dari standar etika perusahaan dan membawanya ke pengawas audit. Seringkali manajer dari setiap entitas operasi diminta untuk mengajukan laporan kepada auditor tentang tindakan korektif yang telah mereka ambil untuk menangani penyimpangan dari standar yang muncul dalam audit tahun sebelumnya. Manajer juga melaporkan prosedur tertulis yang mereka buat untuk menginformasikan karyawan baru dari standar dan untuk memberikan ulasan yang sedang berlangsung tentang standar dengan karyawan lain. Dalam etika audit juga terdapat beberapa poin. Yang pertama ada dapat dipercaya, mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Lalu yang kedua ada penghargaan, mencakup gagasan seperti kepantasan, kesopan santunan, kehormatan, toleransi, dan penerimaan. Lalu yang ketiga ada pertanggungjawaban, yang berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang serta dapat menahan diri. Lalu yang keempat ada kelayakan dan keadilan, mencakup isu-isu tentang kesamaan penilaian, sikap tidak memihak, keterbukaan dan kesesamaan. Lalu yang kelima ada perhatian, berarti bersungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan pihak lain dan mencakup tindakan yang memperhatikan kepentingan sesama. Lalu yang terakhir ada kewarganegaraan, termasuk kepatuhan pada undang-undang serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara agar proses dalam masyarakat berjalan dengan baik. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Srovenal Kiswanto dengan NIM 2018-20873 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ethic Awards. Perusahaan dihormati atas upaya menciptakan iklim etika dan kinerja etis mereka. Nah, di sini terdapat Ethisphere Institute yang adalah kelompok mikir internasional terdepan yang didedikasikan untuk menciptakan, meningkatkan, dan mensosialisasikan praktek-praktek terbaik dalam etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, anti korupsi, dan keberlanjutan. Nah, Ethisphere Institute ini adalah perusahaan nirlaba yang berbasis di Scottsdale, Arizona, yang bangga menjadi pemimpin global dalam mendefinisikan dan memajukan standar praktik bisnis yang etis. Nah, di sini L'Oreal adalah sebagai perusahaan kosmetik terkemuka di dunia mendapatkan pengakuan dari Ethisphere Institute dengan pemberian penghargaan kepada L'Oreal sebagai salah satu perusahaan yang memiliki etika perusahaan terbaik di dunia. Nah, di Indonesia salah satu contoh nyata dari standar etika L'Oreal itu adalah fakta bahwa 44% dari jajaran manajerial dan 40% dari jajaran direksi adalah perempuan. Nah, PT L'Oreal Indonesia mengatakan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan CSR L'Oreal berfokus pada pemberdayaan perempuan. Nah, seperti program For Women in Science FWIS yang setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada perempuan peneliti muda yang hasil penelitiannya dapat memberikan kontribusi dalam sains serta masyarakat. Nah, L'Oreal sangat menghargai dan mendukung penuh para perempuan kini untuk terus menginspirasi para perempuan di masa depan. Oke, mari berlanjut kepada kesimpulan.
Etika bisnis. Nah, di sini merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan kepada sistem. Nah, dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Nah, dalam suatu bisnis, para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang-orang profesional di bidangnya. Perusahaan yang unggul bukan hanya memiliki kinerja dalam bisnis, manajerial dan finansial yang baik, tetapi juga kinerja etis dan etos bisnis yang baik. Nah, etika bisnis bisa membantu untuk mengambil keputusan moral yang dapat dipertanggungjawabkan, tapi tidak berniat mengganti tempat dari para pelaku moral dalam perusahaan. Terima kasih.